bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu. Kami ucapkan terima kasih kepada sahabat yang sudah like, komen dan subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rizki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di video kali ini, kami akan mengajak kalian untuk menyelami sebuah kisah yang penuh dengan teka-teki tentang seorang TKW asal Jawa Tengah bernama Suryani. Ia berusaha menyembuhkan dan mengungkap penyakit aneh yang diderita majikannya dengan ilmu kejawen yang diwariskan para leluhurnya. Stay di tempat. Selamat mendengarkan dan simak ceritanya sampai habis. Pagi itu, angin di desa kecil di Jawa Tengah bertiup sejuk. Suara kokok ayam menyambut pagi seperti biasa, tapi di rumah Suryani suasana berbeda. Ada koper besar di ruang tamu dan wajah ibunya yang penuh harap sekaligus cemas. Suryani, perempuan berusia 26 tahun, akan pergi jauh meninggalkan desanya untuk menjadi TKW di Arab. Suryani, ibu cuma bisa pesan satu hal. Ingat doa-doa ini ya, jangan sampai lupa. Kalau ada apa-apa, minta pertolongan Allah dan leluhur, ucap ibunya sambil menyodorkan sebuah kain kecil yang dilipat rapi. Di dalamnya, ada jimat kecil berbentuk keris yang katanya diwariskan turun-temurun dari nenek Suryani. Iya, Bu. Suryani nggak akan lupa, jawab Suryani sambil menggenggam kain itu erat. Dalam hatinya, ada sedikit keraguan. Apakah benar benda kecil ini bisa melindunginya di negeri orang? Tapi ia tak mau mengecewakan ibunya, jadi ia menyimpan kain itu di tasnya. Keberangkatan Suryani ke Arab bukan hal yang mudah. Setelah lulus SMA, ia sempat bekerja di pabrik selama beberapa tahun. Tapi gaji kecil dan kebutuhan keluarga membuatnya memilih menjadi TKW, meskipun ia tahu resikonya. Tetangganya sering bercerita tentang teman-teman mereka yang pulang dalam kondisi menyedihkan. Tapi Suryani berpikir, kalau ia berhati-hati, semuanya akan baik-baik saja. Di bandara, Suryani bertemu dengan beberapa calon TKW lain. Mereka berbicara sambil menunggu keberangkatan pesawat. Kamu pertama kali ke luar negeri, ya? Tanya seorang perempuan berusia 30-an, yang mengenalkan dirinya sebagai Mbak Lilis. Iya, Mbak. Deg-degan juga, nggak tahu nanti bakal kerja sama orang seperti apa, jawab Suryani jujur. Jangan takut. Yang penting nurut sama majikan, kerja yang rajin. Tapi ingat, kalau ada yang aneh-aneh, jangan diam saja. Kita punya hak juga, Mbak Lilis menasihatinya. Suryani hanya mengangguk. Ia memang masih bingung dengan apa yang akan ia hadapi nanti. Ia tak tahu banyak tentang kehidupan di Arab, selain cerita-cerita dari teman-temannya yang sudah pernah ke sana. Setelah perjalanan panjang, akhirnya Suryani tiba di Riyadh. Udara panas langsung menyambutnya begitu ia keluar dari bandara. Seorang pria Arab yang tinggi besar, bernama Abdul, datang menjemputnya. Abdul adalah agen yang bekerja untuk majikannya, sebuah keluarga kaya yang tinggal di kawasan elit Riyadh. Kamu Suryani, ya? Tanyanya dalam bahasa Indonesia yang terbata-bata. Iya, Pak. Saya Suryani, jawabnya sambil menunduk sopan. Baik, ayo ikut saya. Nanti kita ke rumah majikan kamu, ucap Abdul sambil mengarahkan Suryani ke mobil. Di perjalanan, Abdul mencoba menjelaskan sedikit tentang keluarga tempat Suryani akan bekerja. Majikanmu itu baik, tapi agak, bagaimana ya, dia sakit-sakitan. Kamu nanti bantu-bantu di rumah, ya? Katanya dengan nada ragu. Suryani hanya mengangguk. Ia belum terlalu mengerti apa yang dimaksud Abdul. Tapi dalam hatinya, ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sesampainya di rumah majikannya, Suryani langsung disambut oleh seorang perempuan muda yang mengenalkan dirinya sebagai Yasmin, anak perempuan dari majikannya. Rumah itu besar, dengan dinding putih yang bersih dan hiasan khas Arab di setiap sudutnya. Tapi suasana di dalam rumah terasa aneh. Seperti ada sesuatu yang berat di udara, sesuatu yang sulit dijelaskan. Kamu pasti capek dari perjalanan panjang. Besok baru mulai kerja, ya. Sekarang istirahat dulu, ucap Yasmin dengan ramah. Malam itu, Suryani tidur di kamar kecil yang disediakan untuk pembantu. Tapi entah kenapa, ia tidak bisa tidur nyenyak. Suara-suara aneh seperti langkah kaki dan desahan samar terdengar dari luar kamarnya. Ketika ia keluar untuk melihat, koridor rumah itu kosong dan sunyi. Dalam hatinya, Suryani berbisik, apa ini cuma perasaanku saja? Ia mencoba menenangkan dirinya dengan membaca doa-doa yang diajarkan ibunya. Tapi di sudut hatinya, Suryani merasa, ini baru awal dari sesuatu yang lebih besar. Keesokan harinya, Suryani mulai bekerja. Rutinitasnya cukup padat, membersihkan rumah yang luas,
mencuci pakaian, memasak, dan melayani kebutuhan keluarga majikannya. Yasmin, anak perempuan majikannya, cukup ramah. Namun, majikan pria, Tuan Ahmed, terlihat pendiam dan sering murung. Ia hampir selalu berada di kamar, jarang keluar. Suryani, kalau kamu dengar apa-apa dari kamar ayahku, abaikan saja, ya, kata Yasmin suatu hari sambil menyerahkan setumpuk pakaian untuk dilipat. Suryani penasaran, tapi ia tak berani bertanya lebih jauh. Hari-hari berikutnya, ia mulai memperhatikan bahwa ada sesuatu yang tak biasa di rumah itu. Malam-malamnya sering terganggu oleh suara-suara aneh, langkah kaki di lorong, gemerisik seperti seseorang menarik napas berat, dan bahkan sesekali terdengar bunyi benda jatuh dari kamar majikan. Namun, ia tetap mencoba fokus pada pekerjaannya. Ketika berinteraksi dengan majikannya, Suryani memperhatikan kondisi Tuan Ahmed yang semakin terlihat lemah. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan ia sering batuk hingga mengeluarkan darah. Dokter keluarga sering datang ke rumah, tapi kondisi Ahmed tidak juga membaik. Yasmin sering terlihat gelisah. Suatu hari, saat mereka sedang duduk di dapur, ia akhirnya membuka percakapan yang lebih serius dengan Suryani. Suryani, kamu pernah dengar soal penyakit aneh? Tanya Yasmin tiba-tiba. Penyakit aneh? Maksud Mbak apa? Suryani balas bertanya sambil memotong sayuran. Bapak saya, dia sudah sakit lama. Dokter bilang ini masalah paru-paru, tapi tidak ada obat yang membantu. Bahkan ada ustaz yang bilang ini bukan penyakit biasa. Yasmin menghela napas panjang. Suryani mendengarkan dengan saksama. Ia ingin bertanya lebih lanjut, tapi Yasmin tampak enggan melanjutkan ceritanya. Beberapa hari kemudian, Suryani menyaksikan kejadian yang membuat bulu kuduknya merinding. Malam itu, saat ia sedang mengunci pintu depan, ia mendengar suara berat dari arah kamar Tuan Ahmed. Suara itu terdengar seperti orang sedang menangis, tapi bercampur dengan desisan aneh. Dengan hati-hati, Suryani mendekat. Di depan pintu kamar, ia mendengar dengan jelas. Ada suara lain, bukan suara manusia, seperti bisikan dalam bahasa yang tak dimengerti. Ia mundur perlahan, takut kalau-kalau majikannya marah. Tapi suara itu terus membekas di pikirannya. Esok paginya, saat ia membersihkan kamar Tuan Ahmed, ia melihat sesuatu yang mencurigakan. Di bawah tempat tidur, ada benda seperti kain hitam yang kusut, bercampur dengan serpihan bulu ayam. Tangannya gemetar saat menyentuh benda itu, tapi ia segera menariknya keluar. Apa ini? Gumamnya dalam hati. Ia ingat pesan neneknya tentang benda-benda yang bisa membawa energi negatif. Suryani membawa kain itu ke kamarnya dan menyimpannya di dalam tas. Ia merasa ini bisa menjadi petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Hari-hari berikutnya, kondisi Tuan Ahmed semakin memburuk. Ia hampir tidak bisa bangun dari tempat tidur, dan Yasmin terlihat semakin panik. Suatu malam, Yasmin mengetuk pintu kamar Suryani. Suryani, aku tidak tahu harus bicara dengan siapa lagi. Aku rasa rumah ini tidak normal, ucap Yasmin sambil duduk di tepi tempat tidur Suryani. Tidak normal bagaimana, Mbak? Suryani bertanya dengan hati-hati. Ada yang bilang, bapakku kena guna-guna. Tapi aku tidak tahu harus percaya atau tidak. Semua usaha sudah kami coba, dokter, ustaz, tapi tidak ada yang berhasil. Suryani terdiam sejenak. Ia ingin membantu, tapi ia juga sadar posisinya hanyalah seorang pembantu. Mbak Yasmin, kalau saya boleh tahu, apa ada benda-benda aneh di kamar Tuan? Yasmin terlihat bingung, tapi kemudian mengangguk. Ya, beberapa kali kami menemukan benda aneh. Kain hitam, bulu ayam, bahkan botol kecil yang baunya tidak enak. Kami sudah membuangnya, tapi entah kenapa benda itu terus muncul. Suryani teringat benda yang ia temukan di bawah tempat tidur majikannya. Dalam hatinya, ia merasa ini lebih dari sekadar kebetulan. Ia pun mulai berpikir untuk menggunakan ilmu yang diajarkan neneknya, meskipun ia tahu itu berisiko. Malam itu, ia membuka jimat kecil yang diberikan ibunya. Ia meletakkannya di tangan, mencoba mengingat doa-doa yang dulu sering diucapkan neneknya. Dalam hatinya, ia berbisik, kalau memang ini jalan yang harus aku tempuh, bantu aku, ya Allah. Aku hanya ingin membantu mereka. Hari-hari berikutnya, Suryani semakin merasakan ada yang tidak beres di rumah itu. Tuan Ahmed semakin lama semakin terbaring lemah. Tubuhnya kurus kering dan wajahnya tampak seperti orang yang sudah kehilangan semangat hidup. Yasmin mulai terlihat putus asa, sering menangis di pojok kamar, berdoa dengan suara lirih. Suryani, yang awalnya hanya merasa cemas, kini merasa khawatir akan keselamatan majikannya. Suatu malam,
Ketika ia sedang membersihkan ruang tamu yang luas, Suryani mendengar suara langkah kaki pelan dari lantai atas. Langkah itu terdengar berat, namun tidak ada orang yang terlihat. Ia menoleh ke arah tangga, tetapi hanya ada bayangan gelap yang melintas di dinding. Siapa itu? Gumamnya dalam hati. Tapi ia merasa ragu untuk mencari tahu lebih jauh. Namun, suara langkah itu semakin sering terdengar, terutama pada malam hari, menjelang tengah malam. Suryani mulai merasakan sesuatu yang aneh dengan suasana rumah ini. Ia juga mulai merasa seperti ada yang mengawasi setiap gerak-geriknya. Suatu pagi, ketika ia sedang mengatur meja makan, ia mendengar suara bisikan halus di telinganya. Suara itu datang dari arah dapur, tetapi ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Apa aku cuma kelelahan, pikir Suryani. Namun, perasaan cemas itu terus mengusik pikirannya. Ia mulai mencoba untuk mencari tahu lebih banyak tentang rumah ini. Pada malam hari, saat majikan dan Yasmin tidur, ia sering melangkah ke lorong sempit di belakang rumah yang jarang dilalui orang. Di ujung lorong itu ada sebuah pintu kecil yang terkunci rapat. Pintu itu tampak seperti pintu gudang, tetapi ada sesuatu yang aneh, seperti ada daya tarik yang membuat Suryani penasaran. Saat ia membuka pintu gudang itu dengan hati-hati, udara dingin menyambutnya, berbeda dengan udara panas yang biasa mengisi rumah. Di dalam gudang, ia menemukan tumpukan barang-barang lama yang terlupakan. Namun, di antara tumpukan itu, ada sebuah kotak kayu kecil dengan ukiran yang sangat indah. Ia merasa ada sesuatu yang menariknya untuk membuka kotak tersebut. Dengan gemetar, Suryani membuka kotak itu. Di dalamnya, ia menemukan beberapa benda yang tampaknya sangat tua, sebuah keris kecil, beberapa lembar kertas yang telah pudar, dan sebuah kantong kain berwarna hitam. Ketika ia membuka kantong itu, ia menemukan benda-benda yang membuat hatinya berdegup kencang, sejumlah bulu ayam hitam yang terlihat seperti bekas sesajen. Suryani merasa ada hubungan antara benda-benda itu dengan penyakit yang diderita Tuan Ahmed. Ini bukan penyakit biasa. Ini adalah sesuatu yang lebih buruk, sebuah gangguan yang berasal dari dunia lain. Ia mulai mengingat kembali ajaran neneknya tentang energi negatif dan bagaimana hal itu bisa merasuk ke dalam tubuh manusia. Ada sesuatu yang jahat yang terhubung dengan benda-benda itu, dan Suryani tahu bahwa ia harus bertindak. Hari berikutnya, setelah melihat Tuan Ahmed semakin parah, Suryani memberanikan diri untuk berbicara dengan Yasmin. "Mbak Yasmin, saya merasa ada sesuatu yang aneh di rumah ini. Ada benda-benda yang bisa jadi penyebab semuanya," ucap Suryani dengan suara pelan. Yasmin menatapnya bingung. "Benda apa yang kamu maksud, Suryani?" "Ada sesuatu yang saya temukan di gudang, Mbak. Benda-benda itu terlihat seperti sesajen atau jimat, dan saya rasa ini yang membuat ayah semakin buruk," jawab Suryani dengan tegas. Yasmin terlihat sangat terkejut. Itu dari siapa? Ayahku selalu bilang tidak percaya pada hal-hal seperti itu." "Saya rasa itu bukan dari ayah, Mbak. Mungkin ada orang lain yang melakukannya," jawab Suryani. Yasmin tampak gelisah, namun ia juga merasa ada kebenaran dalam kata-kata Suryani. "Kalau begitu, apa yang bisa kita lakukan?" Suryani terdiam sejenak. Ia tahu bahwa hanya ada satu cara untuk mengatasi hal ini, meskipun itu berarti ia harus memulai ritual yang cukup berisiko. "Di desa saya, ada ilmu untuk membersihkan energi negatif. Saya bisa mencoba melakukan hal itu untuk membantu ayahmu," jawab Suryani, mencoba meyakinkan Yasmin. Yasmin terlihat ragu. "Tapi, bagaimana kamu bisa yakin itu akan berhasil? Ini bukan hal yang sederhana." Suryani menarik napas dalam-dalam. "Saya tidak tahu apakah ini akan berhasil, Mbak. Tapi saya hanya bisa mencoba. Ini satu-satunya cara yang saya tahu." Yasmin akhirnya mengangguk, meskipun wajahnya tampak penuh kekhawatiran. "Baiklah, Suryani. Kalau kamu merasa itu yang terbaik, aku akan ikut mendukungmu." Pada malam itu, setelah seluruh rumah terlelap, Suryani menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk ritual. Ia mengambil jimat kecil yang diberikan ibunya dan mulai mengumpulkan bahan-bahan alami yang bisa membersihkan energi buruk. Di dalam hati, ia memanjatkan doa kepada Allah, memohon agar ia diberi kekuatan untuk melakukan apa yang harus ia lakukan. Malam itu, Suryani berdiri di depan meja kecil di kamarnya, mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk ritual. Di tangannya, ia menggenggam jimat kecil yang diberikan oleh ibunya, sebuah warisan yang ia simpan dengan hati-hati. Suryani mengingat kembali setiap petuah neneknya yang selalu berulang di telinganya sejak kecil. "Nak, setiap doa itu punya kekuatan. Kalau kamu memohonnya dengan hati yang tulus, maka Tuhan pasti akan mendengar."
Jangan pernah takut menggunakan warisan leluhur, meskipun banyak orang yang tidak percaya. Yang penting, kamu yakin dan tulus. Suryani menarik napas panjang, mengingat semua kata-kata itu. Ia pernah meragukan kekuatan tradisi kejawen yang diajarkan neneknya. Dulu, ia hanya menganggapnya sebagai adat dan kepercayaan yang kuno, namun kini, ia tahu bahwa apa yang diwariskan leluhurnya bukanlah hal sepele. Ia mulai merasa bahwa semua yang diajarkan neneknya punya makna yang lebih dalam, terutama dalam situasi seperti ini. Suryani membuka kantong kecil berisi bahan-bahan alami yang ia kumpulkan dari dapur rumah majikannya. Garam, kemenyan, daun sirih, dan beberapa batang serai. Semua bahan itu dipercaya dapat membersihkan udara dari energi negatif. Ia menata benda-benda tersebut di atas meja dan mulai menyalakan lilin kecil yang sudah dipersiapkan. Sambil duduk bersila, Suryani mulai membaca mantra yang telah diajarkan neneknya sejak kecil. Perlahan, ia merasakan getaran yang aneh di udara, seolah-olah ada sesuatu yang mengelilinginya. Udara di kamar itu terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang tidak tampak mengawasinya. Namun, Suryani berusaha tetap fokus, memusatkan pikiran pada doa dan niat baik untuk membantu Tuan Ahmed. Dalam hati, ia terus berdoa, "Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, saya hanya hamba MU yang lemah. Saya mohon, berikanlah kekuatan kepada saya untuk membersihkan rumah ini dari segala energi jahat yang mengganggu. Semoga majikan saya sembuh dari penyakitnya. Ampuni saya, jika saya salah." Tiba-tiba, di luar kamar, Suryani mendengar suara gemerisik dari koridor. Suara itu makin lama makin jelas, seperti langkah kaki yang perlahan mendekat. Pintu kamarnya yang tertutup rapat tampak bergetar, meskipun tidak ada angin. Suryani menahan napas, berusaha tetap tenang. Suara itu semakin dekat, hingga Suryani bisa merasakannya. Ada yang berdiri tepat di depan pintu kamar. Namun, Suryani tahu bahwa ia tidak bisa berhenti. Ia harus melanjutkan ritual ini, tidak peduli apapun yang terjadi. Dengan tangan gemetar, ia mengambil kemenyan dan menyalakannya. Asap tipis mulai menyebar di sekitar kamar, mengisi udara dengan bau harum yang menenangkan. Perlahan, Suryani mulai merasakan suasana di ruangan itu berubah. Beberapa saat kemudian, suara langkah kaki yang mengganggu itu menghilang, digantikan oleh keheningan yang mendalam. Suryani melanjutkan membaca mantra dengan semakin yakin, merasakan kekuatan doa dan niat baik yang mengalir. Ketika ia sampai pada bagian akhir dari doa tersebut, tiba-tiba ia merasakan hawa yang sangat dingin menyelimuti seluruh tubuhnya. Udara seakan berhenti bergerak, dan seketika itu juga, ia mendengar suara yang sangat dalam, seperti suara orang yang berbisik, namun sangat keras di telinganya. "Jangan ganggu aku," suara itu terdengar begitu jelas, seolah datang dari dalam dirinya sendiri. Tapi Suryani tahu bahwa itu bukan berasal dari dirinya. Itu adalah suara yang sangat asing, suara yang penuh kebencian. Namun, ia tidak gentar. Ia mengingat pesan neneknya, "Jangan pernah takut pada yang tak terlihat. Jika kamu yakin dan tulus, mereka akan mundur." Suryani menggenggam erat jimat kecil yang masih ada di tangannya, melanjutkan doa dengan lebih kuat, penuh keyakinan. Suara bisikan itu mulai melemah, dan hawa dingin yang sebelumnya menyelimuti tubuhnya perlahan-lahan menghilang. Setelah beberapa menit, suasana kamar kembali tenang. Suryani membuka matanya perlahan. Ia merasa ada perubahan dalam dirinya. Ada kekuatan yang baru, seolah energi negatif yang mengganggunya sudah lenyap. Ia merasa lega, meskipun tubuhnya masih gemetar. Setelah memastikan semua bahan-bahan ritual sudah digunakan dengan benar, Suryani merapikan kembali meja. Ia tahu bahwa langkah pertama sudah dilalui. Sekarang, yang ia butuhkan hanyalah waktu untuk melihat hasilnya. Namun, ada satu hal yang membuatnya merasa khawatir. "Tuan Ahmed, apakah ritual ini cukup untuk menyembuhkannya?" Pagi itu, Suryani merasa ada perubahan yang sangat berbeda di rumah majikannya. Udara di dalam rumah terasa lebih ringan, tidak seperti sebelumnya yang penuh dengan rasa cemas dan ketegangan. Bahkan ketika ia bangun, ia merasa tubuhnya lebih segar, seolah-olah seluruh energi buruk di sekitar rumah telah terhapus. Namun, perubahan yang paling mencolok adalah ketika ia mengunjungi kamar Tuan Ahmed untuk menyarapan. Saat membuka pintu kamar, Suryani terkejut melihat majikannya sudah duduk di tempat tidur. Wajahnya tampak lebih segar dari sebelumnya. Tuan Ahmed yang biasanya terbaring lemah, bahkan tak mampu berbicara dengan jelas, kini terlihat lebih cerah. "Selamat pagi, Suryani. Terima kasih sudah menjaga rumah dengan baik. Rasanya seperti aku baru bangun dari tidur panjang yang sangat nyenyak," ujar Tuan Ahmed dengan suara yang jauh lebih kuat daripada hari-hari sebelumnya.
Suryani hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tuan Ahmed, yang semalam masih terlihat lemah dan hampir tak bergerak, kini duduk tegak di ranjangnya dengan senyum yang jarang terlihat. Majikan, Anda kelihatan lebih baik. Apa Anda merasa lebih sehat? Tanya Suryani, mencoba menyembunyikan rasa herannya. Tuan Ahmed tertawa ringan. Aku merasa sangat segar, Suryani. Seperti ada sesuatu yang mengalir di dalam tubuhku yang membuatku kembali hidup. Mungkin ini berkat obat yang terakhir diberikan oleh dokter, atau mungkin juga karena doa-doa dari orang-orang yang baik di sekitar aku. Suryani terdiam sejenak, tidak tahu bagaimana cara menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ia merasa seolah-olah hasil dari ritual yang ia lakukan semalam mulai menunjukkan efek yang nyata. Meskipun ia tahu bahwa ini mungkin terlalu cepat untuk dikatakan sebagai hasil sempurna, namun ia merasakan perubahan yang besar pada majikannya. Alhamdulillah, Tuan, jawab Suryani dengan hati yang penuh rasa syukur. Ia merasa lega, meskipun ia juga masih sedikit bingung dengan perubahan yang begitu cepat. Setelah sarapan, Yasmin datang ke kamar untuk mengunjungi ayahnya. Ketika melihat kondisi ayahnya yang terlihat jauh lebih baik, ia tampak sangat terkejut. Ayah? Ayah kamu sudah bisa bangun. Yasmin bertanya dengan suara bergetar. Ya, Yasmin. Aku merasa lebih baik dari sebelumnya, jawab Tuan Ahmed dengan senyum penuh arti. Yasmin kemudian menoleh ke arah Suryani, matanya penuh rasa terima kasih. Suryani, kamu yang telah membantu ayahku, kan? Suryani menunduk, merasa sedikit canggung. Saya hanya melakukan apa yang bisa saya lakukan, Mbak. Saya tidak tahu pasti apa yang terjadi, tapi saya merasa ada perubahan setelah ritual semalam. Yasmin mendekat, memegang tangan Suryani dengan penuh rasa syukur. Apapun yang kamu lakukan, itu berhasil. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi ayahku tampak jauh lebih baik. Terima kasih, Suryani. Kamu adalah berkah bagi keluarga kami. Suryani merasa terharu mendengar ucapan Yasmin. Ia tahu bahwa meskipun ritual itu sangat sederhana dan tidak bisa dijelaskan dengan logika, ia telah memberikan harapan baru bagi keluarga ini. Namun, ada satu hal yang terus mengganjal pikirannya. Apa yang menyebabkan penyakit Tuan Ahmed datang sejak awal? Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Setelah beberapa hari, kondisi Tuan Ahmed semakin membaik. Ia kembali bisa beraktivitas ringan, seperti duduk di kursi dan berbicara lebih lama tanpa batuk hebat. Meski masih ada beberapa sisa kelemahan, ia merasa jauh lebih kuat dari sebelumnya. Namun, Yasmin mulai merasa tidak tenang. Ia mulai bertanya-tanya tentang asal-usul penyakit yang menimpa ayahnya. Ia semakin yakin bahwa penyakit yang diderita ayahnya bukanlah penyakit biasa, melainkan ada sesuatu yang jahat di balik semua ini. Mbak, saya rasa ada yang tidak beres dengan penyakit ayah. Ini bukan cuma karena faktor fisik atau medis. Ada yang lain, dan saya yakin itu berhubungan dengan benda-benda yang saya temukan di gudang, kata Yasmin dengan cemas. Suryani menatap Yasmin dengan serius. Mbak, saya juga merasa begitu. Saya tidak tahu pasti apa yang terjadi, tapi saya rasa ada kekuatan lain yang mencoba menguasai ayah. Mungkin ada seseorang yang melakukan hal buruk ini dengan tujuan tertentu. Yasmin menggigit bibirnya. Siapa yang bisa melakukan itu pada ayah? Kami tidak punya musuh. Kami hidup tenang, tidak pernah ada konflik dengan siapapun. Suryani memandang Yasmin dengan penuh perhatian. Ia merasa bahwa misteri di rumah ini belum sepenuhnya terungkap. Namun, ia juga tahu bahwa mereka harus mencari tahu lebih lanjut tentang siapa atau apa yang bisa menimbulkan penyakit aneh ini pada Tuan Ahmed. Ini belum selesai, Mbak Yasmin. Kita harus menemukan siapa yang ada di balik semua ini. Meskipun Tuan Ahmed kini sudah mulai pulih, Suryani dan Yasmin merasa ada ketegangan yang masih mengintai. Sesuatu yang tidak terlihat jelas, namun bisa dirasakan. Mereka tahu bahwa meskipun penyakit Tuan Ahmed telah membaik, masalah yang lebih besar masih mungkin mengancam keluarga ini. Yasmin semakin gelisah. Setiap kali ada suara aneh di rumah, ia tak bisa lagi mengabaikannya. Bahkan, ia mulai merasa curiga terhadap beberapa orang yang dulu dekat dengan keluarganya. Pasti ada yang melakukannya dengan sengaja. Suryani, kita harus mencari tahu siapa yang bisa melakukan ini pada ayahku, kata Yasmin, terlihat lebih serius dari sebelumnya. Suryani mengangguk. Ia juga merasa bahwa ini bukan sekadar penyakit biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam, yang melibatkan kekuatan yang jauh lebih besar dari apa yang mereka bayangkan. Namun, ia tahu bahwa untuk menemukan jawabannya, mereka harus membuka lapisan-lapisan yang lebih dalam lagi. Suatu sore,
setelah Tuan Ahmed beristirahat, Yasmin mengajak Suryani untuk pergi ke pasar tradisional. Di pasar itu, terdapat beberapa orang tua yang dikenal sebagai peramal dan orang yang memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib, meskipun sebagian besar mereka hanya dianggap sebagai orang dengan kepercayaan kuno. Yasmin berharap bisa menemukan seseorang yang bisa memberikan petunjuk lebih lanjut tentang apa yang terjadi. Di pasar yang ramai, mereka mendekati sebuah kios kecil yang dikelola oleh seorang perempuan tua bernama Nyai Siti. Nyai Siti dikenal sebagai seorang yang memiliki pengetahuan luas tentang dunia gaib, dan banyak orang datang kepadanya untuk meminta bantuan. Assalamualaikum, Nyai, sapa Yasmin dengan sopan. Waalaikumsalam, Nak Yasmin. Apa yang bisa ibu bantu? Jawab Nyai Siti, matanya yang tajam menatap Yasmin dengan penuh perhatian. Suryani yang berdiri di samping Yasmin merasa sedikit cemas. Namun, ia tahu bahwa mereka perlu berbicara dengan Nyai Siti jika mereka ingin mengetahui lebih banyak. Nyai, saya ingin bertanya tentang sesuatu. Ayah saya sakit sangat parah, dan meskipun sudah diobati, sepertinya ada kekuatan yang menghalangi kesembuhannya. Apakah ibu bisa membantu kami? Tanya Yasmin dengan suara yang penuh harap. Nyai Siti menatap mereka sejenak, lalu mengangguk pelan. Ada sesuatu yang tidak biasa dalam keluarga kamu. Sesuatu yang gelap, jawabnya dengan suara rendah, hampir berbisik. Suryani merasakan bulu kuduknya meremang. Apa yang dimaksud Nyai Siti? Jangan khawatir, Nak. Saya tahu apa yang terjadi. Penyakit ayah kamu bukan karena faktor medis saja, tapi juga karena ada kekuatan lain yang menguasai. Sesuatu yang sudah lama ada di rumah itu. Jadi, bukan hanya penyakit biasa? Tanya Yasmin dengan cemas. Nyai Siti mengangguk. Betul. Ada orang yang menaruh sesuatu di rumah kamu, mungkin di bawah tempat tidur atau di suatu tempat yang tersembunyi. Itu adalah sebuah jimat atau benda-benda yang bisa mempengaruhi tubuh manusia, membuat seseorang jatuh sakit, bahkan sampai mati jika tidak ada yang mengatasi. Suryani dan Yasmin saling berpandangan, merasa ketakutan sekaligus penasaran. Apakah benar ada seseorang yang telah menaruh benda-benda itu di rumah mereka? Siapa yang bisa melakukan ini? Tanya Yasmin dengan suara hampir berbisik. Bisa siapa saja, Nak. Mereka yang berilmu hitam atau yang memiliki niat buruk terhadap keluarga kamu. Bisa saja orang yang dulu dekat dengan kamu, atau seseorang yang merasa dendam, jawab Nyai Siti, sambil menggenggam sebuah jimat kecil di tangannya. Suryani merasakan kegelapan yang menghantui kata-kata Nyai Siti. Ia tahu, ini bukan hanya soal kesehatan fisik Tuan Ahmed, melainkan juga tentang seseorang yang sengaja ingin mencelakai keluarga ini. Apakah ada cara untuk menghentikan ini? Tanya Yasmin dengan suara hampir putus asa. Nyai Siti mengangguk. Ada. Tapi kamu harus bersiap. Karena proses ini tidak mudah. Kamu harus membersihkan rumah dari energi-energi buruk itu dan mencari tahu siapa yang menaruh benda-benda itu. Jika kamu bisa melakukannya, insya Allah, keluarga kamu akan terbebas dari gangguan ini. Suryani merasa berat untuk memutuskan langkah berikutnya. Jika mereka benar-benar harus mencari siapa yang melakukan ini, itu akan membuka banyak pintu rahasia yang mungkin akan menyakitkan. Tapi, jika mereka ingin hidup normal kembali, mereka harus menghadapi kenyataan. Mbak Yasmin, saya rasa kita perlu mencari tahu lebih dalam. Kita harus melihat lebih jauh lagi di rumah ini. Kalau memang ada yang menaruh benda-benda itu, kita harus menemukannya, kata Suryani dengan penuh keyakinan. Yasmin menatapnya sejenak, lalu mengangguk pelan. Baiklah, Suryani. Kalau itu yang harus kita lakukan, kita akan lakukan. Malam itu, setelah kembali ke rumah, Suryani dan Yasmin memutuskan untuk memeriksa seluruh rumah, mulai dari kamar Tuan Ahmed hingga ruang-ruang tersembunyi lainnya. Mereka harus menemukan petunjuk lebih lanjut agar bisa mengungkap siapa yang berada di balik semua ini. Di kamar Tuan Ahmed, Suryani dengan hati-hati menggeledah setiap sudut ruangan, membuka lemari, memeriksa bawah tempat tidur, dan mengecek barang-barang yang terlihat tidak biasa. Ia merasa ada sesuatu yang aneh di balik semuanya. Tapi apa itu? Setelah beberapa waktu mencari, ia menemukan sebuah kotak kecil yang terkubur di bawah tumpukan baju lama. Kotak itu terkunci rapat, namun Suryani tahu bahwa ini adalah petunjuk yang mereka cari. Dengan hati-hati, Suryani membuka kotak itu, dan menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Suryani merasakan jantungnya berdebar saat membuka kotak kecil yang ditemukan di bawah tumpukan baju lama. Kotak itu terbuat dari kayu yang sudah agak rapuh, namun masih terkunci rapat. Dengan hati-hati, ia membuka kunci itu menggunakan kunci yang ia temukan di dekat kotak. Saat tutup kotak itu terbuka, suasana di ruangan terasa semakin tegang. Di dalam kotak,
terdapat beberapa benda yang tampaknya sangat tua dan berlapis debu. Namun, satu benda yang paling mencuri perhatian Suryani adalah selembar kertas kuno yang terlipat rapi. Kertas itu tampak seperti dokumen yang sudah berusia puluhan tahun. Di samping kertas itu, ada juga beberapa benda aneh. Sebuah patung kecil yang terbuat dari tanah liat, beberapa potongan rambut yang dikumpulkan dengan cermat, dan sebuah kantong kecil berisi pasir hitam. Suryani merasa seperti menemukan sesuatu yang sangat berbahaya. Ia bisa merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya begitu ia menyentuh benda-benda itu. Rasanya ada sesuatu yang sangat buruk terkandung dalam kotak tersebut. "Ini, apa ini, Suryani?" tanya Yasmin dengan suara gemetar, yang sudah berdiri di belakangnya. Suryani hanya bisa terdiam beberapa saat, memandangi benda-benda itu. Ia membuka kertas kuno itu dengan hati-hati, dan mendapati sebuah tulisan yang sangat asing. Tulisan itu terlihat seperti huruf-huruf yang tidak dikenal. Namun ada sesuatu yang membuat Suryani merasa bahwa itu adalah sebuah mantra atau doa kuno. "Mungkin ini adalah ritual yang digunakan untuk menyakiti orang," gumam Suryani pelan, tidak percaya dengan apa yang ia temukan. Yasmin melangkah mendekat dan memeriksa benda-benda tersebut. "Suryani, menurut kamu siapa yang bisa menaruh semua ini di rumah kami?" Suryani tidak bisa menjawab langsung. Ia merasa ada kekuatan yang sangat jahat yang terkait dengan benda-benda itu. Mungkin seseorang yang tahu banyak tentang ilmu hitam, atau seseorang yang ingin mencelakai keluarga kita. "Ini bukan kebetulan, Mbak. Ada yang sengaja melakukannya untuk membuat ayah sakit." Yasmin menggigit bibirnya, menatap Suryani dengan penuh kecemasan. "Siapa yang bisa melakukan hal sejahat ini pada ayahku? Kami tidak punya musuh, tidak ada yang merasa dendam." Suryani berpikir sejenak, mencerna semua kemungkinan. Ia tahu bahwa ini adalah hal yang sangat besar, dan bisa melibatkan banyak orang yang tidak mereka kenal. Mungkin kita perlu mencari tahu lebih banyak tentang sejarah keluarga ini, atau tentang siapa yang terakhir kali berhubungan dekat dengan ayah Anda sebelum penyakit ini muncul. Namun, sebelum mereka bisa melanjutkan pencarian lebih lanjut, suara langkah kaki terdengar mendekat. Tuan Ahmed tiba-tiba muncul di ambang pintu, dengan wajah yang masih terlihat lelah meskipun kondisinya sudah membaik. "Ada apa ini, Suryani? Yasmin? Apa yang kalian temukan?" tanya Tuan Ahmed dengan suara pelan, namun penuh rasa penasaran. Suryani dan Yasmin saling berpandangan. Yasmin memutuskan untuk menjelaskan temuan mereka. "Ayah, kami menemukan sesuatu yang aneh di bawah tempat tidurmu. Ada kotak berisi benda-benda ini. Kami tidak tahu siapa yang menaruhnya di sana, tapi tampaknya ini adalah bagian dari ritual yang bisa membuatmu sakit." Tuan Ahmed tampak terkejut mendengar penjelasan itu. Wajahnya berubah cemas, seolah-olah ia baru saja menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat tidak beres di rumah ini. "Apa maksudmu? Ada orang yang sengaja melakukan ini pada keluargaku?" Suryani mengangguk perlahan. "Saya tidak tahu pasti siapa, Tuan, tapi ini sangat berbahaya. Benda-benda ini adalah bagian dari ilmu hitam yang bisa mempengaruhi tubuh dan pikiran seseorang. Kalau tidak segera dihentikan, bisa berakibat lebih buruk." Tuan Ahmed duduk di kursinya dengan wajah pucat. "Tapi siapa yang bisa melakukan ini pada kami? Kami hidup tenang, tidak ada yang berhubungan dengan hal-hal seperti itu." Suryani merasa ragu untuk mengungkapkan siapa yang ia curigai. Namun, dalam hati, ia merasa bahwa jawabannya mungkin lebih dekat daripada yang mereka pikirkan. Ia kembali memeriksa benda-benda itu dengan cermat. Sepertinya ada sesuatu yang tersembunyi di balik semua ini. Tiba-tiba, Yasmin mengingat sesuatu yang sangat penting. "Ayah, ada satu orang yang terakhir kali datang ke rumah kita sebelum kamu jatuh sakit. Ingatkah kamu dengan Pak Darmo, teman lama ayah yang sering datang ke sini?" Tuan Ahmed mengernyitkan dahi, tampaknya sedang berusaha mengingat. "Pak Darmo? Ya, aku ingat. Dia memang sering datang beberapa bulan terakhir. Tapi dia teman lama, tidak ada yang aneh. Kenapa kamu menyebutkan dia? Dia terakhir kali datang sebelum ayah mulai sakit, kan? Aku mulai merasa ada sesuatu yang aneh dengan kunjungannya. Sepertinya ada yang tidak beres dengan dia," jawab Yasmin dengan tegas. Suryani mendengarkan dengan seksama. Ia merasa seperti ada benang merah yang menghubungkan semuanya. Jika Pak Darmo benar-benar terlibat, mereka harus menemui orang itu dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. "Baiklah, kita harus menemui Pak Darmo," kata Suryani, merasa keputusan itu adalah langkah yang harus mereka ambil. "Kita tidak bisa membiarkan semua ini berlarut-larut. Jika dia memang terlibat, kita harus menghentikan semuanya sekarang juga."
Tuan Ahmed menatap mereka berdua dengan ragu, namun ia tahu bahwa untuk menyelamatkan dirinya dan keluarganya, mereka harus berani menghadapi kenyataan. Kalau memang dia terlibat, kita harus hati-hati. Kita tidak tahu siapa sebenarnya dia dan apa niatnya. Dengan tekad yang bulat, mereka memutuskan untuk mencari Pak Darmo dan mencari tahu lebih banyak tentang hubungannya dengan penyakit yang menimpa Tuan Ahmed. Semua petunjuk mengarah kepadanya, dan mereka tahu bahwa hanya dengan mengungkap kebenaran, mereka bisa mengakhiri semua ini. Setelah memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai Pak Darmo, keluarga ini merasa tergerak untuk bertindak cepat. Suryani dan Yasmin bertekad untuk menemui orang yang selama ini dianggap sebagai teman lama Tuan Ahmed. Meskipun rasa curiga terus menghinggapi mereka, mereka tahu bahwa ini adalah langkah yang harus diambil untuk mengungkap siapa yang berada di balik penyakit aneh yang menimpa keluarga ini. Pak Darmo adalah orang yang sering berkunjung ke sini. Dia orang lama, teman dekat ayah, jadi seharusnya tidak ada yang perlu dicurigai, kata Tuan Ahmed, meskipun ada keraguan tersirat di matanya. Tapi kalau kamu berdua merasa ada yang tidak beres, kita akan coba cari tahu lebih lanjut. Suryani mengangguk. Kita harus hati-hati, Tuan. Jangan sampai kita terlambat tahu apa yang sebenarnya terjadi. Malam itu, setelah makan malam, mereka memutuskan untuk pergi mencari Pak Darmo. Yasmin tahu alamat rumahnya karena pernah beberapa kali melihatnya datang ke rumah. Mereka berjalan kaki menuju sebuah desa yang cukup terpencil, tidak terlalu jauh dari rumah mereka. Suryani merasa semakin tegang seiring langkah mereka yang semakin mendekat ke rumah Pak Darmo. Ketika mereka tiba, rumah Pak Darmo tampak sepi. Namun, Yasmin merasa ada sesuatu yang janggal. Tidak ada cahaya di jendela, dan pintu rumah tertutup rapat. Yasmin mengetuk pintu dengan hati-hati. Tidak ada jawaban. Apakah Pak Darmo ada di rumah? Tanya Yasmin, sedikit ragu. Suryani yang merasa tidak nyaman dengan situasi ini mencoba untuk lebih berhati-hati. Ia merasakan ada keanehan yang mengganggu pikirannya. Kita harus masuk, Mbak. Kalau dia tidak di rumah, kita harus mencari petunjuk lebih lanjut. Mereka mencoba untuk mencari jalan lain untuk masuk, dan akhirnya menemukan sebuah pintu belakang yang terbuka sedikit. Tanpa banyak bicara, mereka perlahan memasuki halaman rumah yang sunyi. Suryani merasakan udara di sekitar mereka terasa semakin berat, seakan ada sesuatu yang mengintai mereka. Saat memasuki rumah, Yasmin dan Suryani langsung merasakan suasana yang sangat berbeda. Rumah Pak Darmo yang dulu tampak biasa saja kini terasa sangat gelap dan menakutkan. Di dalam rumah, udara terasa lembab dan pekat. Semua pintu dan jendela terkunci rapat, dan tidak ada suara apapun selain langkah kaki mereka yang menggema di dalam rumah. Mbak Yasmin, saya rasa ada sesuatu yang tidak beres di sini, kata Suryani dengan suara pelan, merasa cemas. Mereka berjalan lebih jauh, menuju ruang tamu yang tampak tak terawat. Namun, ketika mereka membuka salah satu pintu di sebelah ruang tamu, mereka terkejut menemukan sebuah ruangan kecil yang penuh dengan benda-benda aneh dan ritual. Di atas meja, ada lilin yang sudah hampir habis, beberapa buku tua yang terlihat rusak, dan berbagai benda yang mengingatkan mereka pada benda yang mereka temukan di rumah Tuan Ahmed. Ini tempat yang aneh sekali, ujar Yasmin, matanya terbuka lebar. Suryani menyentuh beberapa benda itu, termasuk selembar kain yang tampak seperti jimat. Ini benar-benar jahat, Mbak. Saya rasa ini adalah tempat di mana Pak Darmo melakukan ritual-ritual yang berbahaya. Saat itu, Yasmin mendengar suara langkah kaki di luar ruangan. Dengan cepat, mereka bersembunyi di balik lemari besar. Mereka tahu bahwa Pak Darmo baru saja pulang dan mereka harus berhati-hati. Suara langkah itu semakin dekat, dan tiba-tiba pintu ruangan terbuka. Pak Darmo muncul dengan wajah yang gelap dan serius, seakan tahu ada sesuatu yang sedang terjadi. Yasmin dan Suryani menahan napas, bersembunyi di tempat yang sempit. Pak Darmo berjalan perlahan menuju meja tempat benda-benda ritual itu tersusun rapi. Apa kalian sudah menemukannya? Katanya dengan suara yang dalam dan sedikit serak. Suryani dan Yasmin saling berpandangan, merasa bingung dengan kata-kata Pak Darmo. Ternyata, Pak Darmo sudah tahu bahwa mereka sedang mencari sesuatu. Ini semakin memperkuat dugaan mereka bahwa dia memang terlibat dalam semua yang terjadi. Apa maksudmu, Pak Darmo? Tanya Yasmin dengan suara pelan, berusaha tidak menunjukkan diri mereka. Jangan berpura-pura, Yasmin. Aku tahu kamu dan Suryani sedang mencari aku, jawab Pak Darmo sambil tertawa dingin. Aku sudah lama menunggu saat ini. Suryani merinding mendengar suara itu. Ia tahu bahwa saat ini mereka sedang berada dalam bahaya besar. Pak Darmo, apa yang sebenarnya kamu lakukan?
Kenapa kamu melakukan semua ini pada keluarga Tuan Ahmed? Pak Darmo berhenti sejenak, menatap mereka berdua dengan tatapan tajam yang penuh kebencian. Kalian terlalu naif. Kalian tidak tahu siapa sebenarnya aku. Aku melakukan ini karena aku tahu banyak tentang keluarga ini, lebih dari yang kalian bayangkan. Pak Darmo kemudian berjalan menuju salah satu rak buku dan menarik sebuah buku besar yang terlihat sangat tua. Keluarga Tuan Ahmed, terutama kalian, Yasmin, memiliki darah yang sangat kuat. Kalian adalah keturunan yang sangat dihormati dalam ilmu hitam. Itu yang aku inginkan. Kekuatan itu. Yasmin tampak terkejut. Apa maksudmu? Kami bukan seperti yang kamu kira. Pak Darmo tertawa mengejek. Kalian tidak tahu, Yasmin. Darah yang mengalir dalam tubuhmu adalah darah keturunan yang punya potensi besar. Aku hanya ingin mengembalikan warisan yang selama ini tersembunyi. Suryani mulai mengerti. Pak Darmo tidak hanya ingin menyakiti Tuan Ahmed, tapi juga mencoba untuk menguasai darah dan kekuatan yang ada dalam keluarga ini. Jadi, kamu sengaja membuat ayah sakit untuk mendapatkan kekuatan itu, tanya Yasmin dengan marah. Pak Darmo mengangguk. Aku tahu bahwa untuk mendapatkan kekuatan itu, aku harus menghancurkan kalian dulu. Dengan cara ini, aku bisa menguasai segalanya. Saat itu juga, Yasmin dan Suryani tahu bahwa mereka harus segera menghentikan Pak Darmo sebelum semuanya terlambat. Mereka harus melawan kekuatan gelap ini dan membebaskan keluarga mereka dari cengkeraman ilmu hitam. Jangan pikir kamu bisa menang begitu saja, Pak Darmo, kata Suryani dengan tegas, mengumpulkan keberanian. Kami tidak akan membiarkanmu menghancurkan keluarga ini. Pak Darmo hanya tertawa. Kalian ingin melawan? Mari kita lihat siapa yang akan bertahan. Dengan suara keras, dia mengangkat tangannya, dan ruangan itu tiba-tiba dipenuhi dengan cahaya yang sangat terang. Ketika Pak Darmo mengangkat tangannya, sebuah energi gelap yang sangat kuat mulai menyelimuti seluruh ruangan. Yasmin dan Suryani merasakan hawa dingin yang menembus tubuh mereka, dan seketika itu pula mereka tahu bahwa mereka berada dalam bahaya yang sangat besar. Pak Darmo tidak hanya berbahaya secara fisik, tetapi juga menguasai kekuatan yang jauh melampaui apa yang bisa mereka bayangkan. Ini baru permulaan, kata Pak Darmo dengan senyum mengejek, wajahnya dipenuhi oleh kebencian yang mencekam. Suryani merasakan tubuhnya seperti dibekukan oleh energi yang muncul begitu cepat. Ia berusaha untuk tetap tenang dan mengingat ajaran yang pernah ia pelajari tentang ilmu kejawen dari neneknya. Ilmu yang diwariskan turun-temurun ini mungkin satu-satunya yang bisa menandingi kekuatan gelap yang sedang mereka hadapi sekarang. Mbak Yasmin, kita harus melawan dengan ilmu kita, seru Suryani. Meskipun ia tahu bahwa mereka hanya punya sedikit waktu untuk bertindak. Yasmin yang merasa tubuhnya lemah dan tak berdaya karena energi gelap itu mulai berusaha menguatkan diri. Ia teringat pada kata-kata Suryani tentang pentingnya mengendalikan pikiran dan energi dalam menghadapi serangan seperti ini. Kita tidak bisa menyerah, Suryani. Aku ikut kamu. Mereka berdua mulai berkonsentrasi, memfokuskan pikiran pada ilmu yang mereka percayai bisa mengalahkan kekuatan Pak Darmo. Suryani ingat bahwa dalam ajaran leluhurnya, ada sebuah mantra khusus yang bisa memanggil kekuatan alam untuk melawan energi gelap. Ia mulai merapal mantra itu dengan suara pelan namun penuh keyakinan. Om Swastiastu, Gusti Allah, Wijaya Satria, Jaya Sagara. Suryani mengucapkan mantra itu dengan penuh penghayatan. Suaranya mengalun lembut namun penuh kekuatan. Pak Darmo terkejut mendengar suara itu. Apa yang kalian lakukan? Kalian tidak tahu apa yang kalian hadapi, teriaknya, namun Suryani tetap fokus, terus melantunkan mantra. Tiba-tiba, udara di sekitar mereka mulai bergetar. Yasmin merasakan tubuhnya lebih ringan, dan energi gelap yang semula begitu menakutkan mulai terasa berkurang. Suryani merasa kekuatan yang ia panggil mulai membangun energi di sekitarnya, seperti angin yang berputar, memanggil kekuatan alam yang sudah lama tidur. Pak Darmo berusaha melawan dengan energi hitam yang semakin kuat, namun kini ia merasakan perlawanan yang tak terduga. Tidak mungkin, serunya, tubuhnya tampak mulai terguncang oleh kekuatan yang datang dari mantra yang dipanjatkan Suryani. Seketika itu, Yasmin merasakan kekuatan dalam dirinya bangkit. Ia mulai mengendalikan energi positif yang sebelumnya tak pernah ia sadari. Ia juga mulai mengucapkan mantra yang sama, meski dengan suara yang lebih pelan. Gusti Allah, aku memohon pada MU, berikan kami kekuatan untuk melawan kejahatan ini. Yasmin berkata dalam hati, memohon perlindungan dan kekuatan dari Yang Maha Kuasa. Suryani merasakan kekuatan itu semakin membesar, dan dengan satu gerakan tangan, ia memanggil alam untuk melawan Pak Darmo.
Energi gelap yang sebelumnya mendominasi ruangan kini mulai terhenti. Angin yang berputar dengan cepat menghantam Pak Darmo, memaksa tubuhnya mundur beberapa langkah. Apa yang kamu lakukan? Ini tidak akan berakhir, teriak Pak Darmo dengan kemarahan yang memuncak. Namun, saat itu Suryani menyadari bahwa ilmu kejawen yang dia gunakan bukan hanya ilmu tenaga dalam atau mantra biasa. Ini adalah ilmu yang berhubungan dengan energi alam dan spiritualitas yang sangat dalam, yang bahkan ilmu hitam seperti yang dikuasai Pak Darmo tidak bisa bertahan lama. Suryani melangkah maju dengan keyakinan yang semakin kuat. Pak Darmo, kekuatanmu tidak akan bisa mengalahkan kebenaran. Kamu hanya menggunakan ilmu untuk tujuan jahat. Saatnya berhenti. Dengan satu gerakan, Suryani mengeluarkan kekuatan puncaknya. Sebuah cahaya terang keluar dari kedua telapak tangannya, menyatu dengan alam yang ada di sekitarnya. Cahaya ini begitu kuat, hingga Pak Darmo terhuyung mundur, dan tubuhnya mulai bergetar hebat. Apa ini? Tidak mungkin. Aku akan menguasai semuanya, teriak Pak Darmo, namun kekuatan yang ada di tubuhnya tampak mulai melemah. Energi hitam yang mengelilingi Pak Darmo mulai menghilang, digantikan oleh cahaya yang semakin terang. Akhirnya, dengan satu serangan terakhir, Suryani memanggil kekuatan alam yang terbesar untuk mematahkan kekuatan Pak Darmo. Dengan itu, tubuh Pak Darmo tersentak keras, dan ia terjatuh ke tanah dengan ekspresi penuh kekalahan. Suryani dan Yasmin berdiri terengah-engah, namun lega. Kekuatan Pak Darmo kini sudah terkekang, dan ilmu hitam yang ia bawa akhirnya bisa dikalahkan oleh cahaya kebaikan dan kekuatan alam. Pak Darmo terbaring lemah di tanah, wajahnya tampak penuh keputusasaan. Kalian mengalahkan aku. Aku tidak bisa lagi melawan, kata Pak Darmo dengan suara serak. Suryani menghela napas panjang, merasa semua perjuangan ini akhirnya berbuah hasil. Kamu salah, Pak Darmo. Ilmu hitam tidak akan pernah bisa menang melawan kebaikan sejati. Kalau kamu memilih jalan yang benar, masih ada kesempatan untuk berubah. Yasmin mengangguk setuju. Jangan biarkan kebencian dan kekuasaan menguasaimu. Ada jalan untuk kembali ke jalan yang benar, Pak Darmo. Pak Darmo hanya menatap mereka dengan tatapan kosong, seolah tidak tahu lagi apa yang harus ia katakan. Akhirnya, dengan penuh penyesalan, ia tertunduk. Suryani dan Yasmin berbalik, siap untuk meninggalkan rumah Pak Darmo yang kini sudah bebas dari kekuatan jahatnya. Mereka tahu bahwa perjuangan mereka belum sepenuhnya selesai, namun mereka sudah berhasil mengalahkan salah satu ancaman terbesar yang pernah mereka hadapi. Sekarang, mari kita kembali ke rumah, Tuan Ahmed pasti menunggu kita, kata Suryani dengan senyum yang penuh harapan. Yasmin mengangguk. Kita sudah melewati ujian berat ini. Semoga ayah bisa segera sembuh, dan kita bisa hidup tenang kembali. Dengan hati yang lebih ringan, mereka berjalan keluar dari rumah Pak Darmo, menyadari bahwa perjalanan panjang mereka baru saja dimulai. Namun, mereka yakin, apapun yang terjadi, kebaikan selalu menang pada akhirnya. Kembali ke rumah Tuan Ahmed, Suryani dan Yasmin merasa lega. Mereka tahu bahwa meskipun mereka baru saja menghadapi ujian besar, perjalanan mereka belum berakhir. Meskipun Pak Darmo telah berhasil dilumpuhkan, mereka masih harus memastikan bahwa semua ancaman yang terkait dengan ilmu hitam itu benar-benar hilang dan tidak akan mengganggu keluarga mereka lagi. Tuan Ahmed yang semula tampak lemas dan cemas, kini mulai merasa lebih baik. Setelah mendengar cerita dari Suryani dan Yasmin mengenai apa yang terjadi dengan Pak Darmo, ia akhirnya bisa memahami kenyataan pahit yang terjadi dalam hidupnya. Jadi, benar yang kalian katakan. Pak Darmo selama ini memang menyimpan niat jahat, tanya Tuan Ahmed dengan suara yang pelan, tapi penuh keheranan. Suryani mengangguk. Ya, Tuan. Dia berusaha mencuri kekuatan dari keluarga ini, dan menyebabkan penyakit pada Tuan. Semua itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Tuan Ahmed terdiam sejenak, mencoba menerima kenyataan pahit itu. Aku tidak menyangka, orang yang sudah aku anggap teman selama bertahun-tahun ternyata bisa melakukan hal seperti ini pada keluargaku. Tapi, syukurlah kalian bisa menghadapinya. Ini semua berkat ilmu warisan nenek saya, Tuan. Ilmu yang saya pelajari selama ini mungkin terlihat sederhana, tapi jika digunakan dengan benar, bisa mengalahkan kejahatan seperti yang dilakukan Pak Darmo. Suryani menjelaskan, merasa lega karena keluarga ini akhirnya bisa mengetahui kebenaran. Yasmin duduk di samping ayahnya, menggenggam tangannya dengan penuh kasih. Ayah, aku minta maaf jika aku terlalu lambat memahami semua ini. Aku seharusnya lebih berhati-hati, terutama dengan orang-orang di sekitar kita. Tuan Ahmed tersenyum lemah. Tidak ada yang perlu dimaafkan, Yasmin.
Kalian telah melindungi keluarga kita, dan itu yang paling penting. Suryani memandang Tuan Ahmed dengan penuh hormat. Sekarang, Tuan harus lebih berhati-hati. Meskipun Pak Darmo sudah dikalahkan, bukan berarti kita aman sepenuhnya. Kita harus menjaga diri dan rumah ini, terutama dari mereka yang berniat jahat. Tuan Ahmed mengangguk setuju. Kita akan lebih waspada mulai sekarang. Aku tidak ingin kejadian seperti ini terulang lagi. Kita harus tetap bersama, menjaga keluarga ini. Di malam yang tenang itu, seluruh keluarga akhirnya merasa ada kelegaan. Tuan Ahmed yang sebelumnya sangat sakit kini mulai pulih dengan cepat, meskipun ia masih merasa lemah. Keluarga ini tahu bahwa mereka telah melalui ujian yang sangat berat, namun mereka juga tahu bahwa berkat kebersamaan dan keberanian Suryani serta ilmu warisan leluhur yang dipergunakan dengan bijaksana, mereka bisa mengatasi semua itu. Namun, di balik rasa lega yang mereka rasakan, Suryani tak bisa menepis perasaan bahwa ancaman seperti ini bisa saja muncul lagi. Ia tahu bahwa ilmu hitam bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh, dan tidak ada jaminan bahwa kejahatan akan berhenti begitu saja. Pak Darmo mungkin sudah kalah, tapi ada banyak orang di luar sana yang mungkin memanfaatkan ilmu hitam untuk tujuan yang lebih besar. Pikir Suryani dalam hati, bertekad untuk terus belajar dan melatih dirinya agar siap menghadapi segala kemungkinan yang datang. Sementara itu, Yasmin merasa ada beban yang mulai terangkat dari hatinya. Ia menyadari bahwa peranannya dalam keluarga ini jauh lebih besar daripada yang selama ini ia bayangkan. Ia bukan hanya anak yang harus dilindungi, tetapi juga seseorang yang memiliki potensi besar dalam menghadapi ancaman. Ini baru permulaan, pikir Yasmin. Aku harus lebih banyak belajar. Aku tidak bisa membiarkan keluarga ini terluka lagi. Keesokan harinya, Suryani duduk di teras rumah, memandangi langit yang cerah. Ia merasa ada kedamaian yang mulai kembali ke dalam hidupnya. Meskipun perjuangan mereka belum selesai, ia merasa yakin bahwa dengan ilmu yang diwariskan oleh neneknya, serta dengan keteguhan hati dan kebersamaan, mereka bisa menghadapi apapun yang datang ke depan. Malam itu, Suryani kembali ke kamar tempat ia menemukan kotak kecil yang penuh dengan benda-benda jahat. Ia merasa perlu untuk membakar semua benda itu, agar energi negatif yang tertinggal tidak terus mengganggu kehidupan mereka. Dengan hati-hati, ia menyusun benda-benda itu di dalam sebuah wadah besar, dan menyalakan api dengan sebuah lilin. Api membakar semuanya dengan cepat, mengeluarkan bau yang sangat tajam dan tak menyenangkan. Aku harus menghapus semua yang berkaitan dengan masa lalu ini, pikirnya, agar keluarga ini bisa benar-benar terbebas. Api itu semakin membesar, dan Suryani merasa hatinya sedikit lebih lega. Dengan langkah pelan, ia keluar dari ruangan itu, menutup pintu dan berdoa agar segala kebaikan selalu melingkupi mereka. Saat ia kembali ke ruang tamu, Yasmin dan Tuan Ahmed sudah menunggu. Mereka semua saling bertatap muka dengan penuh rasa syukur. Meskipun tantangan mereka belum berakhir, Suryani yakin bahwa bersama-sama, mereka bisa melewati segala cobaan yang datang. Semuanya akan baik-baik saja, kata Suryani dengan senyum yang penuh keyakinan. Dengan keluarga yang kuat dan ilmu yang benar, kita bisa menghadapi apapun. Mereka berdua mengangguk. Tahu bahwa mereka telah melalui masa-masa yang sulit dan kini mereka lebih siap dari sebelumnya untuk menghadapi apapun yang datang ke depan. Keluarga ini kini lebih dari sekadar keluarga. Mereka adalah sebuah tim yang tangguh, siap menjaga satu sama lain, dan berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Dengan keyakinan yang tumbuh, mereka melangkah ke depan, siap menghadapinya bersama-sama.